adalah jahar. Maksudnya pengertian sifatul huruf. Sifatul huruf adalah sifat-sifat huruf. Maksudnya adalah bagaimana seharusnya huruf itu diucapkan sesuai hak dan sifatnya. Sifatul huruf jahar artinya nahan nafas. Ketika dibaca tidak keluar desisan dan dibaca jelas. Lawannya adalah hamsun, yaitu berdesis atau samar. Kemudian ada syiddah, yaitu kuat. Ketika dibaca hurufnya maka suaranya ditahan sehingga keluarnya terkesan kuat. Lawannya adalah riwah, yang berarti lemah. Tawasud secara bahasa artinya sedang, yaitu antara syiddah dan riwah. Kemudian ada isti'la, yaitu secara bahasanya naik, yaitu ketika membaca huruf maka lidahnya diangkat. Lawannya adalah istifal, yang berarti turun. Kemudian ada itbaq, yang artinya mengangkat, yaitu melekat, yaitu ketika membaca tuh hurufnya tuh lidah itu melekat ke langit-langit mulut. Lawannya adalah infitah, yang artinya terbuka atau renggang. Sifatul huruf yang pertama adalah sifatul huruf yang memiliki lawan. Yang pertama adalah jahar, artinya jelas dan tidak berdesis, yaitu ketika dibaca hurufnya kita harus menahan nafas supaya tidak ada desisnya. Lawannya adalah hamsun, yaitu berdesis atau samar. Yang kedua adalah syiddah, yaitu kuat, yaitu ketika membaca hurufnya suaranya ditahan sehingga ketika huruf keluar itu terdengar terkesan kuat. Lawannya adalah riwah, yaitu lemah. Kemudian ada tawasud, yang secara bahasa artinya sedang, yaitu ketika membaca hurufnya itu ada di antara syiddah dan riwah. Kemudian ada isti'la, yaitu naik, yaitu ketika membaca huruf lidahnya itu diangkat. Lawannya adalah istifal, yang artinya turun. Kemudian ada itbaq, yaitu melekatnya lidah ke langit-langit mulut. Lawannya adalah infitah, ya maksudnya terbuka atau renggang. Kemudian ada idlaq, yang artinya ujung lidah. Lawannya adalah ismat, yang artinya pangkal lidah. Ini sifatul huruf yang tidak memiliki pasangan atau lawan. Yang pertama adalah safir, artinya sirwit atau siulan. Hurufnya adalah zai sin shod. Yang kedua adalah qalqalah, artinya condong. Hurufnya baju di toko. Yang ketiga adalah layin, artinya lunak. Hurufnya au-ai. Yang keempat adalah inhiraf, artinya condong. Hurufnya lam ro. Yang selanjutnya adalah takrir, artinya mengulang. Huruf adalah ro, alif, hamzah. Selanjutnya adalah istitolah, artinya memanjang. Hurufnya dot. Yang terakhir adalah tafashi, yang artinya luas. Hurufnya adalah shin. Gharaibul Quran artinya bacaan-bacaan dalam Al-Quran yang aneh atau jarang dijumpai. Di antara mereka ada imalah, ismam, tashil, naqal, dan saktah. Gharaibul Quran yang pertama adalah imalah, artinya adalah condong atau miring. Maksudnya adalah kemiringan antara fathah dan kasroh, yaitu fathah 80%, kasroh 20%, sehingga suaranya yang tadinya bervokal I menjadi sedikit terdengar seperti bervokal E. Contohnya seperti dalam Quran surat Hud ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man aman wa ma aman ma'ahu illa qalil. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Yang kedua adalah ismam, artinya meringankan penyebutan harokat atau baris. Maksudnya adalah ketika ada dua huruf yang sama dalam satu kalimat, yang satunya huruf mati dan huruf hidup, maka huruf matinya itu harus disembunyikan agar ketika membaca itu ringan. Namun tetap diisyaratkan keberadaannya dengan melafazkannya di bibir tanpa membacanya. Dibaca dengan cara mendengung selama 2 harokat. Contohnya pada surat Yusuf ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Yang ketiga adalah tasrih, yaitu artinya memperlunak.
Maksudnya adalah, sebabnya adalah misalnya ada dua hamzah yang hidup dalam satu kalimat, maka yang satunya dibaca samar-samar atau tidak dibaca 100%-nya. Contohnya seperti dalam surat Fussilat ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatu a'jamiyyun wa arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'am ulaika yunaduna min makanin ba'id. Keempat adalah naqal, artinya perpindahan. Maksudnya adalah perpindahan hamzah kepada alif lam yang ada sebelumnya. Terdapat pada Quran surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'am min nisa'in asa ayyakunna khairam minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismu fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun. Yang kelima adalah saktah, yaitu berhenti sejenak tanpa bernafas, terbagi menjadi dua, yaitu sebab harfi dan sebab makna atau arti. Sebab harfi terdapat pada contohnya, yaitu surat Al-Mutaffifin ayat 41 dan Al-Qiyamah ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Wa qila man raq. Yang kedua adalah contoh sebab pengertian atau makna, yaitu pada surat Al-Kahfi ayat 1-2. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yab'alal lahu iwaja. Qiyaman. Muskilatul ayat, yaitu secara bahasa artinya masalah atau keanehan. Maksudnya adalah lafaz-lafaz dalam Al-Quran yang tidak dibaca sesuai dengan lafaznya. Contoh muskilatul ayat yang pertama ada ana, yang nunya dibaca pendek kecuali pada kata ana ba, ana bawa, ana sia, al ana malu. Yang kedua ada antahiro, roknya yang biasanya dibaca pendek sekarang dibaca panjang. Yang ketiga mayyasyaillah, syaknya dibaca pendek jadi baca panjang. Yang keempat yaumi idzin, mimnya dibaca kasroh padahal biasanya fathah. Yang kelima dzalika lamin, huruf lamnya dibaca fathah dan mimnya dibaca kasroh padahal biasanya itu sebaliknya. Yang keenam samuda, yang ketika hurufnya pendek maka wakof dimatikan, samud. Litats luwa, jika wasal dibaca pendek litats. Yang selanjutnya ada litats luwa, yang kalau wasal dibaca pendek, kalau wakof dibaca sukun, yaitu pada surat Ar-Ra'd ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamul litatlu alaihimul ladzi auhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman. Qul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Ini ada liab luwa, yang wasal dibaca pendek, waqaf dibaca sukun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab
hatta idza atkhantumuhum fashuddul wathaq fa imma mannan ba'du wa imma fidaan hatta tad'al harbu awzaraha dzalik walau yasha'ullahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd walladzina qutilu fi sabilillahi walan yudilla a'ma. Selanjutnya ada liyarbua yang kalau wasal pendek, kalau waqaf sukun pada Ar-Rum ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum mir riba liyarbu wa fi amwalin nasi fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin yuriduna wajhallahi fa ulaika humul mud'ifun. Selanjutnya ada lan nad'u yang ketika wasal dibaca pendek, ketika waqaf dibaca sukun. Contohnya pada surat Al-Kahfi ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u wa min dunihi ilahal laqad qulna idzan syatata. Selanjutnya ada lakinna, gimana nunnya dibaca panjang. Kemudian ada dununa hunalik. Ketika waqaf nun dibaca panjang, ketika wasal nun dibaca pendek. Contohnya surat Al-Ahzab ayat 10 dan 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz za'atil absar wa balaghatil qulubul hanajira wa tadunnuna billahi dununa hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Ya Rasulah waqalu, waqaf lam panjang, wasal lam pendek. Rasulah waqalu. Selanjutnya sabila rabbana, ketika waqaf lam panjang, wasal lam pendek. Sabila rabbana. Fis samawati ituni, ketika waqaf fis samawat ituni, ketika wasal fis samawatit tuni. Fakihin, fa dibaca pendek. Lil alamin, lam dibaca kasroh. Alladunya, nun sukunnya tidak dibaca dengung. Bunyanun idhar wajib. Sinwanun idhar wajib. Qinwanun idhar wajib. Sofhan an kuntum, hamzah berharokat fathah bukan kasroh. Bura'a minkum, wa'u dibaca pendek.